baru muncul lain. Kalau kita hari yang sama kita bukan misalnya di hari lain, dan kita acara buru bidang tembak berburu nih, pemberantasan hama di bagi masyarakat. Itu mereka sudah pawai dengan lingkungannya untuk mengkondisikan. Baiknya ada kekurangan apa sampai ya, saya serahkan kegiatannya. Ada kekurangan apa saya sampaikan, saya bahas. Ada sama beliau dari Pak Ketua, dan secara tertulisnya ini mutiara rapatnya akan kita sampaikan kepada beliau nantinya. Pertama, hasil sekretariat sudah final itu di rumahnya Pak Hamdi, sekretaris di Sorokariang. Sekaligus situ karena beliau aktivitas usaha beliau juga di bidang perbedilan. Perbedilan. Jadi kemudian atlet kita yang kita berkat komunikasi dari Pak Datua, kita dapat kuota 15 dari 12 kota yang tahun 2018 sebelumnya. Jadi artinya ada penambahan kota. Itu kota, tapi jauh-jauh kita juga akan rekrut atlet sebanyak mungkin dan semaksimal mungkin medali prestasi. Atau untuk rekrutmen atlet mutiara rapat kita serahkan koordinator melalui Pak Wandi, karena beliau juga senior kita sebelum ini, akan berkasi dengan kawan-kawan yang lain dengan KONI yang terdata dan tambah rekrut di klub masing-masing klub. Ini kita mengawali dari sebuah organisasi yang barangkali selama ini kita agak vakum. Itu kita banyak yang mohon maaf kalau bisa dikatakan mati suri, tidak aktif lagi, baik di media sosial ataupun karena kita tidak nampak aktivitas perbakin kita lagi. Nah, ini akan dibawa ke komando Pak Wandi. Kemudian untuk pembinaan atlet diberikan rekrutmennya ke sekolah-sekolah. Selanjutnya untuk target medali, kita target tetap 15 sesuai dengan kota target kita. Nah, untuk selanjutnya itu lokasi latihan bagi atlet, itu latihan bersama, kemudian latihan klub dan latihan para atlet akan menyesuaikan dengan kondisi tempat dan fasilitas yang ada di Pemda Agam. Apakah atlet kita di GOR kita latihan ataupun tempat latihan baru yang barangkali perlu kita survei. Tadi kami mengusulkan di tempat TPA sampah itu, dia punya sampah tapi sana luar biasa bersihnya dan tidak bau. Ada sarana hall yang panjang sekali, sebenarnya itu perbengkelan itu tapi tidak aktif. Itu bisa dimanfaatkan, dan tingkat safety sasaran peluru atau peluru nyasarnya itu tidak kita khawatirkan karena kita berada di ketinggian. Kemudian sarana tempat menembak mungkin umum atau latihan itu mungkin ya, karena ada bukti dua tertutup pada tua, tapi itu sarana punya Pemda, itu tempat tinja itu rapi dan bersih, juga tidak bau ke sana. Karena sudah di aspal, itu sudah dicor, dan sama itu sangat luar biasa nyaman. Itu usulan. Nah, kalau mungkin kesepakatan kita nanti dalam hal perjalanan waktu berkembang, kita akan lakukan survei, dan kawan tadi ada yang menyarankan kita tinjau di situ. Mudah-mudahan nanti ketua kita secara teknis akan melakukan penilaian layak dan tidak layaknya. Kemudian untuk pelatih atau ofisial, manajer ofisial kita itu Pak Wandi, beliau sekretaris sebelumnya Pak Yuda. Kemudian asisten pelatih itu Pak Ivandi, beliau Pak Ivandi. Kemudian pelatih kita untuk nembak itu ada dari 3 orang dari unsur aparat, baik yang sudah masih aktif ataupun yang sudah pensiun, seperti Pak Datua, Pak Baim ya, Datua ya. Kemudian Pak Saiful, kemudian Pak Sapran, Peran Sunata dari TNI. Itu dalam perjalanan waktu sepanjang rekrutmen atlet banyak, itu untuk pelatih itu tidak terikat. Kita akan lakukan teori-teori menembak itu
banyak di aparat. Nah, mungkin dari Bu Lili, karena Bu Lili besok tembak, kan? Sarana prasarana. Nah, untuk sarana prasarana kita sudah mendeteksi sekarang ada 6 perusahaan yang akan kita buat proposal. Karena jauh sebelumnya sarana prasarana kita dapat tahun 2018 ya. 2014 malah pada itu. Jadi kita mohonkan sesuai dengan spesifikasinya nanti, dan masing-masing perusahaan ini kota usul permohonan kita untuk kota sebagai sarana standar daripada untuk lomba di Poprov 2023. Karena itu kita sangat mendesak nih. Nah, kalau untuk dari KONI biasanya susah kita mendapatkan karena dana hibah itu, tapi yang penting kita berusaha kita ajukan itu untuk penambahan sarana prasarana kita. SK pembaruan SK Klub kita percayakan untuk Pak Wandi ya. Yulfiandi. Jadi ada klub ini yang baru muncul. Jadi ini akan majukan SK, tapi kan tentu disurati dan dengan struktur yang ada, dan kita buatkan SK. Nah, kalau itu muncul, kita undanglah seluruh klub yang ada, kita undanglah, kita kukuhkan sekaligus sebisa mungkin membuat acara di situ untuk berburu, memberantas sama dan sesuai di lingkungan yang barangkali bisa mereka fasilitasi dengan masyarakat setempat. Itu percayakan sementara untuk komunikasinya melalui Pak Yulfiandi. Secara bersama kita bisa gabungkan situ pada tuan. Ya, misalnya seluruh klub yang baru atau klub yang sudah ada kita perbarui sekarang dan kita undang di sana. Dan kita minta saran pertimbangan dari Pak Ketua kita nanti Pak Kapolres. Barangkali itu sepanjang agenda hari ini yang kita diskusikan dari 1 sampai 13 pada itu sudah final. Itu dalam ini kalau hal-hal lain itu minta forum sebelum nanti dari atas nama Pak Kapolres pada itu menyampaikan arahan dan sekaligus untuk finalisasi dari forum rapat hari ini. Akan dekat lagi. Saya mengharapkan pada panitia untuk harap membuat proposal sesegera mungkin. Jadi kita yang masuk proposal ke perusahaan itu dulu. Ya, betul. Perusahaan ini untuk bantuannya dalam program ini. Jadi kalau kita masuk dulu, ada perusahaan itu kita sudah masuk di agenda kan. Kita segera kemudian berjalannya perkembangan dari berbagai kabupaten Agam sekarang sudah menempati dan menduduki pengurus yang baru. Kami mungkin dari Polres Agam, Bapak Kapolres Agam dan sebenarnya saya sebelum sini saja. Jadi rekan-rekan mungkin saya dengan keputusan Bapak Bin yang sebelum ini tidak asing lagi, dan kemudian sekarang sudah terbentuk perusahaan yang baru, kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua, perlu rekan-rekan di Perbakin ini kesimpulannya adalah senjata. Senjata ini standar Perbakin. Artinya standar Perbakin ini senjata yang bisa mematikan. Senjata yang bisa mematikan pernah terjadi Perbakin di tingkat pusat melaksanakan latihan, pelurunya nyasar kemana-mana sampai ditanggapi oleh anggota DPR RI. Untuk kita rekan-rekan, kami berharap ini sangat membutuhkan kedisiplinan kita untuk memakai senjata. Jadi jangan nanti jadi bumerang senjata ini berjalan kemana-mana dan dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana standar penyimpanannya dan bagaimana pula nanti standar bagaimana bisa keluar, tolong
kami berharap pada rekan-rekan Perbakin ini benar-benar kita patuhi aturannya, dan kemudian kita wajib mengetahui apa itu aturan dari Perbakin. Itu yang kedua. Yang ketiga, saat ini sudah masuk tahun politik. Sebelum ini ada yang mengatasnamakan Perbakin, ada yang mengatasnamakan klub, tanpa disadari mungkin yang dari Perbakin ini berburu hama. Tetapi ada yang memanfaatkan saudara-saudara kita untuk merekrut seolah-olah ini kegiatan Perbakin, tapi yang muncul itu politik. Ini sudah kontroversi. Tadi ada saya lihat dari Palembang tadi. Ada yang dari Palembang sekarang? Tidak ada. Mungkin rekan-rekan yang sekarang ini yang tergabung pasti ada yang mengetahui. Pasti. Itu bupati kita sendiri yang sekarang yang duduk. Yang mengatasnamakan, kalau rekan-rekan mau mengikuti arusnya politik, tolong lepaskan Perbakinnya. Ya. Secara tegas kami sampaikan, siapapun kita yang tergabung dalam klub atau kepengurusan Perbakin, kalau kita melaksanakan agenda politik, tolong dilepaskan embel-embel Perbakin. Karena ini akan menjadi kontroversi yang pertama antara pengurus Perbakin dengan pengurus Perbakin itu sendiri, antara klub dengan klub, ini akan menjadi kontroversi. Lebih baik sekarang kita sampaikan secara jelas dan tegas, kita memang di Perbakin ini butuh disiplin, karena kegiatannya kegiatan pasti. Kegiatan pasti artinya satu kali tembak kena, jangan tembak kaki kena kepala nanti. Yang semula niat kita untuk membasmi hama, tetapi yang lahir adalah permasalahan di luar konteks yang kita laksanakan. Kemudian selanjutnya harapan kami di sini, tadi kami mendengar Perbakin ini kita di Kabupaten Agam itu pengurusnya pengurus kabupaten. Kemudian kita dengar tadi ada pecah kecamatan. Kalau menurut yang saya ketahui, Perbakin ini tidak punya pecah-pecah pengurus kecamatan. Yang pengurus kecamatan tidak ada. Jadi kan perlu kita sikapi, karena ini nanti kalau ada pengurus kecamatan tentu ada ketuanya, pasti ada lagi ketua. Jadi rekan-rekan kita jangan mengambang nanti sehingga nanti aturan, bagaimana aturan undang-undangnya, aturan yang harus kita taati itu kita kembangkan lagi jadi ilegal jadi nanti. Jadi itulah harapan kami rekan-rekan, supaya nanti Perbakin ini bisa merupakan satu handalan dari kabupaten yang akan nanti melahirkan bibit-bibit yang bisa kita harapkan. Tadi rekrutmen, dengar tadi kita 2003 akan melaksanakan Porprov, tentu itu akan membutuhkan atlet-atlet yang andal. Nah, ini harapan kami, atlet yang handal ini kalau tidak ada
lapangan tempat berlatih, dia tidak akan menjadi handal. Selama ini kami dengar lapangannya kalau dulu awal-awalnya di sini, ya dibuat oleh Pak Asep dulu. Pak Asep sampai sekarang tidak dipakai lagi karena tidak memungkinkan, dan kemudian keamanannya standarnya jauh. Tapi yang disampaikan oleh Pak Indro tadi, kalau memang itu bisa kita manfaatkan, saya rasa mulai dari bupati sampai ke bawah, karena ini untuk mengangkat nama Rais Agam, saya rasa ini bisa kita manfaatkan. Tetapi jangan sampai tidak memberitahukan kepada Pak Bupati, sehingga beliau nanti merasa ditinggalkan atau beliau merasa dikesampingkan nanti. Jadi di sini beliau termasuk pelindung Pak Dandim, kemudian ketua DPRD. Gimana asal harimau ini sebelum dia masuk ke Maluku ini supaya kembali ke sana lagi? PT Pak Bayu yang Raya Kecamatan telah melaksanakan surat terima kasih kepada Bakin berupa satu air permit, Ya. yang kedua air pistol itu masuk Pak Budi pistol, yang ketiga baju tanding, satu setel baju tanding, baju tanding Pak Budi. Betul. Habis itu satu unit senapan pompa, ini hasil sisa dari Polres Cup kita berikan kemarin dulu. Oh, Ya. Habis itu satu unit bendera perbakin. Bendera. Jadi ada 5 item. item hasil perbakin kita. Yang mungkin kita jalani yang dibuat dengan sebenarnya semula Desember 2022 yang menyerahkan AKP Tuna Akibudin yang menerima akionaris. Jadi itu kami sampaikan di depan Pak Kasat Dinas, Ketua Harian, Pak semuanya serah terima aset. nggak panjang tuh dah. Artinya tiba di tiba di sawit yang di bukti itu ada orang sinan waktu ini di awal ini itu dah maupun Mak sarang jadi nak do anu lah. Ada jalan kan airnya. Ah,